rumah yang dibacakin maulid, insya Allah airnya ngalir deres. Nah lingkungan juga begitu, subur, tentram, damai ya. Maka siar-siar maulid ini harus terus, jangan berhenti ya. Wal wabah, dijauhkan dari apa? Dari wabah-wabah. Wal harqa, dan dari kebakaran. Jadi kebakaran jauh rumah ini ya. Kalau dulu saya kelahiran daerah luar Batang sana, Jakarta Utara. Hampir tiap tahun saya itu dengar yang namanya kebakaran kebanjiran, langganan gitu. Ya, kebakaran kebanjiran. Sampai tadinya bapak saya itu juragan kontrakan, sampai nggak punya kontrakan. Sampai rumahnya tinggal satu. Kenapa? Karena bahasanya setiap tahun membangun lagi, setiap tahun membangun lagi, karena kebakaran terus, masya Allah, qadarullah. Tapi semua ada hikmahnya. Nah, siapa yang tempatnya dibacain maulid, maka dijauhkan dari kebakaran. Wal afati, dan juga apa? Penyakit-penyakit. Jadi penyakit-penyakit, hal-hal yang tidak nyaman di badan kita, barokah dibacain maulid, nyingkir itu, ngilang itu. Wal baliyat, dan juga apa? Cobaan-cobaan. Kemudian wan nukabat, dan juga apa? Bala yang lainnya. Nah, dan juga bencana-bencana. Kemudian apa? Wal bughdha, kemarahan. Jadi ada orang kadang bawaannya itu melihat kita kesel kayak begitu. Padahal kita nggak salah kenapa-napa. Padahal kita nggak punya dosa, nggak punya kesalahan sama dia. Tapi dia melihat kita tuh kesel aja gitu. Empat baik bahasanya gitu ya. Kalau dibacain maulid tuh orang-orang yang kayak gitu nanti adem hatinya ya. Maka di kampung nanti nggak ada sejarahnya remaja yang doyan baca maulid sering tawuran, nggak ada sejarahnya. Tapi remaja-remaja ini belum lama saya dengar kabar dari Syekh Suryadi, saya punya ketua yayasan. Dia habis dikiran di tempat saya di pesantren, dia izin katanya, Abah Kiai, saya izin katanya, nggak bisa malam-malam. Kenapa? Karena di rumah saya banyak polisi. Loh, kenapa? Jadi ada orang dibunuh. Jadi remaja dibunuh nih, admin gengnya tinggalnya di tempat daerah rumah beliau gitu. Jadi masih diburu. Jadi ada satu admin, ini apa namanya kayak satu aplikasi, ini ngumpulin orang-orang supaya tawuran. Jadi ngajakin orang tawuran. Makanya untung kalau ada anak-anak muda, remaja hadir di maulid, hadir pengajian, disupport nih. Bila rumah yang tadinya kopinya segelas jadi 2 gelas begitu. Senang nih, langsung besok pada datang semua. Yang tadinya pisangnya 1 setandun gitu ya, standar begitu. Biar senang, kenapa? Karena kalau anak-anak muda hidupnya tidak disibukkan dengan yang positif, pasti nanti disibukkan dengan yang negatif. Contohnya itu dibunuh itu orang, ya Allah. Sekarang anak-anak kecil, anak-anak muda SMP, SMA ngebunuh orang udah gampang banget, naudzubillah. Ya, maka insya Allah tidak ada cerita pemuda-pemudi yang rajin baca maulid di tempatnya itu doyan berantem, doyan ribut. Kemudian apa? Wal hasada, dijauhkan dari orang-orang yang dengki, yang hasud, yang nggak senang. Kalau bahasanya itu ngelihat kita senang. Orang hasud itu apa? Orang hasad, orang dengki itu cirinya apa? Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Jadi ke tetangga yang bahasanya tetangga yang beli kulkas, dia yang kedinginan, meriang. Tetangga yang beli kompor, dia yang kepanasan. Pokoknya apa baik dan ya, ini ada penjelasan khusus tentang hasad. 3 penyakit yang menurut Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ataupun Bidayatul Bidayahnya harus dihilangkan selain kita menata niat yang lurus. Yaitu apa? Salah satunya adalah penyakit hasud, penyakit dengki. Nah, ada dengki, ada ghibthah, ada hasad, ada ghibthah. Kalau hasad nih, iri dengan orang lain dapat nikmat dan kita pengen nikmat itu hilang dari orang itu namanya apa? Hasad. Tapi kalau ghibthah, kita iri orang lain dapat nikmat, terus kita pengen kayak begitu, itu boleh dalam agama, namanya ghibthah. Ada orang nih kaya, ya kan? Kita iri gitu, bahasanya, orang ini kaya nih, kita usaha pengen kayak orang itu, boleh kalau gitu, Pak. Motivasi, buat motivasi dalam hidup. Ada juga misalnya ada orang, maaf nih, dia soleh,
ngajinya rajin, masya Allah ya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, pengen kayak begitu. Ya bahasanya pengen supaya seperti itu, dia raih seperti itu, dia usaha kayak begitu. Ini namanya ghibthah. Boleh dalam kitab Taisir Khalaq, ghibthah itu boleh. Yang nggak boleh itu hasad atau hasud. Bahasa orang Betawinya apa tuh? Sirik katanya. Tapi bukan sirik menduakan Allah. Orang Betawi bilang sirik nih bukan sirik menduakan Allah, maksudnya iri. Lu jadi orang sirik banget gitu. Sirik apa tuh? Gitu ya. Nah, insya Allah rumah yang dibacain maulid jauh dari sifat hasad orang lain. Kemudian apa? Wa ainas su'i, pandangan yang jelek, atau bahasanya sekarang tuh penyakit apa? Penyakit ain. Nah, zaman sekarang ini ada penyakit ain, Pak. Ya, penyakit ain yang masya Allah nih kadang ada orang tiba-tiba sakit, ada orang tiba-tiba sudah sukses hancur. Ini karena pandangan jelek dari orang. Maka kalau misalnya kita pasang status ya, kita dapat nikmat dari Allah. Sebenarnya menampakkan nikmat, tujuannya tahadus bin nikmat itu boleh. Tapi hati-hati, di balik itu ada orang yang tidak senang dengan kita punya nikmat. Maka ketika pasang sesuatu, baca bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, supaya kita terbebas dari penyakit ain. Kemudian apa? Walususo. Ya, walususo apa? Jadi jauh dari penyakit pandangan jahat, kemalingan. Nah, jadi insya Allah rumahnya yang sering dibacain maulid aman. Jauh dari kemalingan. Maling nih bahasanya mah, melihat rumah kita bahasanya mah gelap aja kayak gak ada apa-apa. Ya, begitu masuk pedal kagak bisa keluar. Tiba-tiba bangun-bangun dia subuh lagi tidur, dibangun, bang pulang bang, udah subuh bang. Itu banyak banget orangnya tuh. Bang pulang bang, apalagi sampai dia udah sarapan belum? Ngopi dulu, sarapan dulu gitu. Jadi ada kiai-kiai begitu mau dimasukin maling itu, begitu masuk bayangannya rumahnya lautan, lapangan, hutan dan lain sebagainya. Ternyata itu barakah dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ahli dalikal bait, dari penghuni rumah tersebut. Jadi artinya apa? Segala hal-hal yang jelek tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan dari penghuni rumah atau ahli rumah yang di dalamnya dibacakan maulid. Nah, fa idza mata hawanallahu taala alaihi. Nah, ketika meninggal dunia maka dia akan dimudahkan untuk apa? Jawab mungkarin wa nakirin, menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Bahkan wa kana fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadirin, dia akan berada dalam ketetapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kira-kira semangat nggak nih kita kalau baca maulid? Semangat. Semangat nggak nih? Semangat. Kalau ada undangan maulid hadir nggak nih? Hadir, insya Allah. Alhamdulillah ya. Jangan cuma nanti datangnya belakangan, yang penting makannya. Oh, bukan. Ya, penting itu adalah maulidnya. Maka yang hadrohnya insya Allah lebih semangat. Ini jadi tambahan ilmu karena bawa kebaikan buat kita semua dengan membacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini gelarnya apa? Sultanul Al-Arif. Jadi pemimpinnya para orang yang arif billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita selawatan dulu biar nanti nggak terlalu ngantuk. Tawasul Masyayikh Lirboyo. Ini Masyayikh Lirboyo ini disebut di sini Mbah Yai Abdul Karim. Jadi pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Mbah Yai Abdul Karim. Nah, beliau masih satu perguruan dengan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mbah Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Cuman ada hal yang menarik. Ini barengnya itu bergurunya waktu di Syekhuna Holil Bangkalan. Cuman punya pesantrennya duluan Syekhuna Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Bahkan Bayi Abdul Karim atau Bayi Manaf pulang dari Syekhuna Halil Bangkalan tidak langsung ke Lirboyo, khidmah di pondok pesantren Tebu Ilmu ya. Ayo sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, izin ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembahasan dalam kitab Salalibul Fudala karya ulama Nusantara, ulama kita Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, tentang keutamaan takwa dan keburukan mengikuti hawa nafsu. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan di halaman 2 bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Artinya berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Para jamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah, penting buat kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ingin selamat, ingin bahagia dunia dan akhirat. Bahkan kemuliaan di antara kita tidak dilihat dari dohir kita, tidak dilihat dari harta kita, tidak dilihat dari nasab kita, tapi dari hati dan amal perbuatan kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nanti yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa di antara kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bahas, mendengarkan penjelasan yang ada dalam kitab Salalibul Fudala. Moga-moga jadi berkah manfaat buat kita semua. Nah, ini saya ambilnya itu nukilan karena melihat kalau kajian-kajian ini waktu juga kalau utuh blok kitabnya langsung maka waktunya panjang, dan khawatir yang ada kebanyakan bukannya paham muntah malam itu ya. Tapi coba diambil yang kira-kira tetap bisa jadi pemahamannya utuh dan jadi bekal buat kita dalam mengamalkan kehidupan sehari-hari. Qala Ali bin Ahmad Al-Jizi fi Tuhfatil Khawas. Berkata Al-Imam Ali bin Ahmad Al-Jizi dalam kitab Tuhfatul Khawas, at-taqwa lughatan ijtinabu syakhsi ma yadurruhu fi dinihi wa dunyahu. Jadi yang dimaksud takwa itu secara bahasa adalah seseorang menjauhi apa-apa yang berbahaya atau membahayakan baik untuk agamanya maupun untuk dunianya. Jadi takwa itu seseorang menjauhi apa? Hal-hal yang membahayakan apapun itu bentuknya. Ya, kalau itu bahaya untuk urusan agama kita, untuk urusan dunia kita, maka inilah yang dimaksud dengan takwa. Tapi takwa secara apa? Lughah atau bahasa. Wa fi istilahi syar'i, dan menurut istilah syara' takwa itu apa? Imtithalu awamiri wajtinabu nawahi, yaitu apa? Menjalankan beberapa perintah dan menjauhi beberapa larangan. Jadi apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya jalankan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya tinggalkan. Inilah pengertian takwa dalam pandangan syariat. Cek. Ini tandanya udah setengah main. Ya. Jadi gitu. Jadi pengertian takwa dalam istilah syara itu apa? Menjalankan beberapa perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Saya mau tanya, sholat itu diperintah tidak? Diperintah tidak? Diperintah. Maka ketika orang menjalankan sholat,
berarti dia menjalankan sebagian dari ketakwaan kepada Allah. Sebaliknya, zina itu dilarang nggak? Dilarang. Dilarang. Orang meninggalkan zina atau kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan zina, maka itu berarti dia menjalankan sebagian yang lain dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya pokoknya secara syariat itu takwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Wa qad takhussa bijtinabi syubahati wa qad takhussa bijtinabi syubahati intaha. Dan terkadang takwa juga ini apa? Dikhususkan untuk menjauhi beberapa perkara yang syubhat. Nah, terkadang takwa ini dikhususkan untuk apa? Menjauhi perkara yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu yang tidak jelas halal dan haramnya. Ada hadis Nabi, hadis sahih menjelaskan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara itu yang jelas halal haramnya, maka itu adalah perkara yang syubhat. Siapa yang menjaga diri, artinya tidak memakan atau menggunakan perkara yang syubhat, maka apa? Maka dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Tapi siapa yang sembrono, ceroboh dengan perkara yang syubhat, maka dia perlahan-lahan menjerumuskan, merusak agama dan harga dirinya. Makanya kalau ulama-ulama dulu, guru-guru kita, kalau dapat duit ya, dapat apa tuh nggak sembarangan, nggak sembarangan main makan aja. Hati-hati nih yang suka nemu-nemu duit di jalan. Dulu Pak, dulu kalau saya nemu duit di jalan tuh apa? Bawanya rezeki aja gitu ya. Betul. Jadi nemu 2.000 rezeki, 2.000 rezeki, apalagi 10.000. Kalau 5.000, 50.000 mah jarang aja. Nemu 10.000 tuh rezeki banget. Nah sekarang begitu tahu, oh kalau barang temuan itu nggak boleh langsung dipakai, harus diumumkan 1 tahun di tempat terbuka. Kalau nggak ada yang ngaku boleh baru dipakai. Nah, itu ribet banget. Maka nemu duit 50.000, 100.000 diamin baik. Beda kalau nemu duit sekepok mah begitu ya. Jadi hati-hati nih. Jadi hati-hati dengan perkara-perkara yang syubhat. Ya, perkara-perkara yang tidak jelas. Nah, ini kalau orang bahasanya nggak hati-hati dengan perkara yang syubhat, dia akan menjerumuskan dirinya dan agamanya. Maka maaf, ketika pengertian takwa itu terkadang diartikan menjauhi perkara yang syubhat, maka kami pun ingin menambahkan satu keterangan tentang derajat takwa. Dibuka halaman 2. Nah, kita iklan dulu ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. Bahwasanya beberapa derajatnya takwa itu ada berapa? Ada 5. Derajatnya takwa ada 5. Ketemu Pak? Ketemu ya. Moga-moga tulisannya jelas. Maaf nih. Apa? Nah, kata ini fotokopinya kadang-kadang ada agak buram-buram. Nah, kita ada di derajat yang mana nih? Yang pertama, ayat taqiyah. Ayat taqiyal abdu al-kufra, yaitu seseorang hamba menghindari kekufuran. Nah, ini pertama nih. Ayat taqiyal abdu al-kufra. Ayat taqiyah bahwa menghindari siapa al-abdu seorang hamba al-kufra akan kekufuran. Wadzalika maqamul Islam, yang demikian itu adalah maqam atau kedudukan Islam. Jadi ada takwa dalam maqam Islam itu apa? Yang penting dia nggak kufur aja, itu udah takwa tuh. Dia tidak menyembah kepada selain Allah, sudah takwa. Nah, kalau ini insya Allah kita masuk semuanya ya. Pokoknya poinnya tidak kufur, sudah takwa. Ya, yang penting dia tidak menuhankan selain Allah, berarti dia sudah takwa. Tapi takwa derajat pertama masih maqamul Islam, yaitu kedudukan Islam. Jadi kalau ditanya nih, orang-orang Islam ini bertakwa nggak? Bertakwa nggak? Bertakwa, tapi maqamul
Islam, yaitu tidak kufur atau tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian wa ayat taqiyah halaman 2 ya. Wa ayat taqiyah dan bahwa bertakwa atau menghindari siapa al-abdu al-ma'asi akan al-ma'asiyah akan beberapa maksiat, wal hurumati dan beberapa keharaman, wa huwa maqamu taubah, dan ini adalah takwa dalam kedudukan taubat. Nah, ada tingkatan di atasnya, yaitu apa? Bukan hanya maqamul Islam, tapi maqamul taubah, di mana orang yang bertakwa di sini seorang hamba menghindari kemaksiatan-kemaksiatan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini namanya takwa maqamul taubah. Jadi kalau diantara kita nih udah Islam, ya alhamdulillah. Kemudian apa? Kita nggak maksiat, kita tidak melakukan hal-hal yang haram, berarti kita berada dalam maqamul taubat. Karena taubat itu, kalau orang bertobat itu Pak, dalam kitab Riyadhus Shalihin syaratnya ada 3. Kalau apa? Inkanatil maksiatu bainallahi wa bainal abdi la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, tidak ada kaitannya dengan seorang hamba. Jadi hanya hubungannya dengan dia sama Allah saja. Falaha salah satu syurutin, maka syarat tobatnya 3. Apa tuh? Pertama, ayyubrika anil maksiyah, dia tinggalkan kemaksiatannya. Kemudian apa? Wa ayyadama ala fi'liha, dia menyesal terhadap kemaksiatan yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak melakukannya selama-lamanya. Ini syarat taubat. Kalau salah satu ini tidak terpenuhi, lam tasihha taubatu, maka tidak sah taubatnya. Nah, sebaliknya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau ini kaitannya dengan orang, maka syarat taubatnya jadi 4. Makanya dosa kepada Allah ini dengan dosa hakul adami lebih berat cara penyelesaiannya dengan hakul adami. Kalau menyangkut harta balikin, kalau menyangkut duit pulangin, gitu. Kalau menyangkut misalnya nama baik, difitnah, ghibah, ya minta maaf, minta redhonya. Ya gitu. Jadi nggak benar misalnya ada maling dia nih, ya Allah saya bertobat dari maling, saya tidak akan mengulang, saya menyesal ya Allah, ampunlah dosa-dosa saya ya Allah. Tapi barang malingannya masih di rumahnya, belum dibalikin sama yang dia colong gitu ya. Berarti dia belum sah tobatnya. Udah dijual. Nah, koruptor misalnya Pak, yang makan duit rakyat gitu, dia istighfar tiap hari, astagfirullahaladzim. Lah uang rakyat nggak dibalikin, uang rakyat masih di rumahnya, nggak sah tobatnya. Karena kalau hubungannya dengan hakul adami, dengan antar sesama manusia, syarat tobatnya menjadi 4. Ya. Nah, ini maqam takwa yang kedua adalah maqamu taubah. Moga-moga kita masuk dalam tingkatan ini ya, masya Allah. Wa yattaqiya, dan bahwa bertakwa siapa al-abdu asyubuhata, akan beberapa perkara yang subhat. Nah, tadi itu udah jelasin ya. Jadi jauhin perkara-perkara yang subhat. Wa huwa maqamul wara, ya ini adalah maqam wara. Wara itu orang yang menjaga kehormatannya, namanya maqam wirai. Kalau orang-orang Jawa sebutnya maqam wirai atau wara. Ini kalau orang wara, dia kalau jadi seorang santri, ilmunya lebih banyak faedahnya. Hati-hati kalau santri banyak maksiat, santri banyak melanggar, santri suka bikin sakit hati guru, ilmunya nggak dapat berkah kecuali hanya sedikit. Hadirin jamaah rahimakumullah, nggak manfaat, nggak berkah kecuali dikit. Tapi yang waro menjaga betul, nggak boleh makan makanan pasar, nggak boleh sembarang makan dimakan, matanya dijaga dari pandangan yang diharamkan, ya, di aturan-aturan pesantren dijalani, maka dia dapat lebih faedah nanti ilmunya. Beda orang yang di pesantrennya waro dengan yang tidak, nanti di masyarakatnya beda. Lebih barokah, lebih manfaat ilmunya. Nah, sama. Saya pernah diingetin oleh saya punya guru, Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jelani. Kata beliau apa? Hati-hati katanya Kiai Mustafa, jangan sampai makanan haram masuk ke dalam perut kita.
Karena kalau udah makanan haram masuk ke dalam perut kita, berat kita buat ibadah dan doa kita terhijab, berat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang banyak orang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu, sampai nangis segala macam, kok belum dikabul-kabuli, kok belum diijabah-ijabah. Hati-hati, bisa jadi dia kenyang dengan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakai baju-baju yang haram. Ada dalam satu hadis dijelaskan, orang itu udah nangis, sudah pokoknya luar biasa, tapi doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ternyata di dalam rumahnya ada barang haram, dia pakai pakaian yang haram, minuman yang